gue ngeliat almarhum bengong. Gue nggak tahu dah tuh, kayak ya dia bengong apa karena kecapean, apa bengong karena kenapa, ya tatapannya kayak kosong aja. Gue bilang, ya udah, emang mungkin dia udah bahagia di sana lah jatuhnya. Di pohon gue nemuin sosok yang tinggi gede. Abis dari situ udah gue langsung matiin headlamp, gue kabur langsung. Ada kayak sosok, kayak kepala, dia menyerupai pohon, jadi keluar gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di kesempatan malam kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah sahabat gue, teman gue juga nih, dan pastinya memiliki cerita pengalaman pendakian horornya nih ketika di gunung tentunya nih. Langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fahmi. Selamat malam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Kesibukannya biasa lah, kerja aja. Masih kerja. Masih ya? kerja, alhamdulillah. Nah, di segmen kali ini Iya. Bang Fahmi pengen menceritakan pengalaman di mana? Di sini gue pengen nerangin kisah pendakian ya terakhir sama senior gue sih di Gunung Cermai 2010 sebelum dia meninggal. Oke. 2010 ketika 2010. pendakian lu di Gunung Cermai. Di Gunung Cermai. Dan teman lu ini meninggal. Iya, ya beliau sekarang sudah almarhum, udah tenang di alam sana lah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Amin. Tuhan Yang Maha Esa nih Bang. Amin. Dan Bang Fahmi ini juga salah satu dari tim kreator nih Bang ya. Kreator. Teman gue juga nih. Jembatan Hitam. Jembatan Hitam bener Bang John. Bang John. Bang John. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Oh iya, oke sip. Habis nonton video ini langsung aja nih lokit YouTube-nya teman gua. Iya. Jembatan Hitam. Jembatan. Dan juga bagi teman-teman semua nih yang memiliki cerita pendakian dan ingin menjadi narasumber di sini nih, sama kayak Bang Fahmi kayak gini, ataupun ceritanya pengen dibawain di sini, bisa langsung isi aja nih di form yang udah disediakan oleh Besok Pagi. Nanti linknya gue cantumin semuanya di kolom deskripsi. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang mau diangkat narasumber gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi pada 2010 silam ya kan, tepatnya tanggal ya 24 September, pada saat ya di situ emang benar-benar lagi musim hujan di situ juga kan, gua naik ke Cermai bersama teman-teman gue. Fakijo, almarhum Surya sama Mancung. Ya kan. Nah, gua naik sama gua berempat, gua naik ya kan, gua naik bus Setia Negara via Selipi menuju Linggarjati. Dari Linggarjati ya gue ketemu sama temennya Fakijo dulu nih. Ya dia emang pecinta slang banget. Iya, slankers bener, slankers banget. Nah gue di situ dia Fakijo kasih ya bordiran lah. Dia emang banyak banget di bordiran di bajunya. Banyak bordiran baju slang ya kan, banyak bordiran emang karena dia demen slang banget ya. Dia emang di desanya, di desa Linggarjati. Gua ke rumahnya dulu ketemu sama Umi, sama mbaknya dia, disebutnya Umi lah di sana ya kan, cium tangan ini. Mau naik kemana ditanya, mau naik ke atas. Oh ya udah, hati-hati aja naik ke atas. Iya. Nah di situ pas ketemu sama kawannya si Jo itu ya kan, nah gue naik dah tuh, dianterin sama dia naik kolbak sampai pos Linggarjati. Ya kan, sampai pos Linggarjati ya biasa lah, sampai pos itu packing makan kecil ya kan, packing sekalian beli peralatan lah, sayuran, minyak. Dan karena gue emang dari awal pertama nggak nyediain apa-apaan, udah bawa baju aja sendiri ya kan, bawa baju ya udah sampai pos ya udah isi simaksi ini dulu pas pertama simaksi seikhlasnya aja gitu, kayak pas karena gue sama temennya Fakijo jadi kenal nih yang jaganya. Akamsi ya? Akamsi bener. Jadi yang pas itu dia
Ya udahlah, di situ karena temennya si AA, udah berapa aja lah, berapa aja. Wah nggak enak juga kan kita dalam hati. Ya udah berapa? Ya udah dikasih lah anak-anak satu orang 10.000, cuman buat kebersihan aja lah situ. Udah ada nih siang gue jalan langsung menuju desa Cibunar, dan di desa Cibunar itu ya udah ngisi air lah biasa, cek-cek perlengkapan, cek-cek alat-alat apa aja yang kurang, biar gampang lah. Itu pos pertama kan Cibunar, ngisi air semuanya ada di drum, ya kan. Nah di situ ya lu tahu kan kalau pendaki junior ya pasti selalu dibawa barang-barang yang dia disuruh-suruh bawa barang-barang yang berat-berat. Ya udah kita, nah di sini ada satu si Mancung, ya ibaratnya senior kita, ada ya agak selengean sih karakternya, ya kan di gunung agak selengean gitu di karakternya. Tapi ibaratnya dia jadi badut lah, badut pendakian dia. Di situ Mancung, ya Pak Kijo sebagai leader di situ emang karena dia udah ibaratnya udah yang 1000 gunung maraton dia ngikut, yang di Rinjani. Nah dia ikut, ya kan. Nah yang satu lagi almarhum, dia pendaki senior, emang dia ibaratnya jarang naik, tapi ibaratnya dia yang paling aware sama anak-anak, kayak gas, kayak nesting, ya kan. Dia yang selalu ini, dia nyiapin terngiang. Ibaratnya gue bener-bener kehilangan sosoknya dia lah, panutan gue banget. Ibaratnya kalau buat nyiapin barang-barang dia nih, ya kan panutan gue banget sih dia. Teliti lah bang ya. Ibarat ya bukannya teliti sih, pokoknya aware lah, lebih aware ke barang-barang. Ya Pak Kijo kan dengan ya udahlah, dia udah senior ya kan, dia ngurusin barang dia sendiri. Nah ya almarhum ini ibaratnya ya udah, emang mungkin dia udah bahagia di sana lah jatuhnya, ya kan. Kilas balik jalan dari pos Cibunar naik, emang dari Firasat gue udah kalau Firasat naik sama dia udah bener-bener gak enak lah. Ya udah di perjalanan ada aja yang ceritain tentang mijit lah, apalah, ya kan, cerita tentang ya ibaratnya gue mau pulang, abis pulang dari ini gue mau mijit lah ke Mangga Besar. Mancung tuh yang cerita yang kayak gitu. Iya, udah naik, emang tepatnya di situ hari Kamis kan, hari Kamis. Ya udahlah, gue pikir ya udah sama aja, naik, nyampe pos. Ibaratnya dia nyampe pos Lubung Datar. Di Lubung Datar udah biasa tidur siang dulu nih kita nih. Wah, sama dia pasti selalu kalau naik, kalau udah sama senior pasti tidur siang dulu. Ya udah tidur siang jam 12 gua tidur siang sampai jam 1. Ya di situ emang ya udahlah, yang lain pada tidur ya gua ngerokok aja kan, sebagai ibaratnya gue yang naik buat ngingetin mereka pada ya udah siap naik nih kita nih, ya kan. Nah dari situ langsung dah gue naik sampai kuburan kuda. Di situ sampai kuburan kuda tuh. Di kuburan kuda emang rada-rada udah jam 3 lah. Jam 3 ya udah kejar nih kita sampai Pangalap lah. Pangalap kita nggak camp, bener banget. Pangalap gue udah sampai malam di situ, gue diriin tenda. Habis diriin tenda langsung hujan. Pada saat diriin tenda hujan gede banget tuh. Di situ kondisinya gue sebagai pemula ya udah malam disuruh ngambil air di luar. Ibaratnya iya kayak dia ibaratnya nendang-nendang, lu ambil air dah sono. Ya ibaratnya ya udahlah, kita sama senioritas ya ibaratnya ya di gunung lah, kita tahu harus kayak gimana. Ya udah, dari situ sih gue juga belajar tentang gunung dari Pak Kijo ini. Ya kan, ya udah lu ambil air di luar. Ambilnya gimana nih? Nih, lu tadangin nih di setiap pasak sudut. Kan tenda ada setiap sudutnya tuh. Ya udah gue pasang 1 2 3 4. Ya udah gue taruh situ. Ya udah gue pakai ponco, ya kan, keluar gue taruh situ. Gue di situ udah dalam hati gue, lu jangan nengok atas, ya kan. Hati kecil gue bilang jangan nengok atas, jangan sekali nengok atas. Malam Jumat hujan posisinya. Abis. Ya udahlah, gue ngeliat ke atas, di pohon gue nemuin sosok yang tinggi gede. Abis dari situ udah gue langsung matiin headlamp, gue kabur langsung dari sudut kiri tenda nih, gue cabut termuter langsung gue masuk. Ditanya, lu kenapa? Nggak kenapa-napa. Kata Pak Kijo, muka lu pucet banget, lu ngeliat apaan? Nggak, gue nggak ngeliat apa-apaan. Bohong lu? Iya, enggak.
emang cerita dari dulu kan emang tuh Gunung Cermai kan gunung Wali Songo ya kan, Gunung 9 Wali ya, banyaklah cerita mistisnya. Pasti. Pas bener aja pas malam hujan gede ya kan, yang lain udah pada tidur, taruh mancung ngorok nih ceritanya, ngorok di sebelah gue. Wah ngorok, gue kan kayak nggak bisa gitu ada yang ngorok, gue bangun, kayak dengar suara anak ayam, kik 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 kik. Wah gila, gue bilang dalam hati gue, wah ini cuman gituan gue doang kali, ginian gue doang kali ya kan, firasat gue doang kali, bohong. Terus makin kenceng, ya udah gue paksain aja buat tidur, ya kan, gue paksain buat tidur, akhirnya gue bisa tidur juga, pagi dah nih, udah mulai pagi, alhamdulillah ya kan, udah air udah di sudut-sudut, gue nggak berani ngambil lagi tuh, padahal gue malamnya disuruh, lu ambil lu, air udah penuh, gue nggak berani, ya kan, gue nggak berani buat ngambil air, buat keluar lagi gue nggak bakal berani, karena gue ngelihat sosok itulah, ibaratnya tinggi. Ya udah pagi udah beres-beres, udah packing, sarapan kecil-kecil dulu nih ya kan, sarapan kecil gue, anak udah packing siap, jam 9 lah, jam 9 gue naik pas di situ, sampai naik, ketemu lah Bapak Tere, tanjakan Bapak Tere, ya kan, yang ibaratnya ya udahlah tanjakan itu tanjakan gila lah Bapak Tere, naik Bapak Tere, istirahat dulu lah sebentar, dan satu ada lagi ya guyonan mancung lah ibaratnya, ya mancung ya masih mikirin tentang itulah, ini gunung kayaknya nggak kayak gue naikin yang zaman dulu. Soalnya dia kan udah pernah dulu naikin ya tahun 99 apa dia naik waktu masih kereta masih murah ya kan. Ini kok gunung makin lama makin berat apa umur gue yang udah tua kan gitu ya kan. Ya ada sedikit gue ini. Lu nya aja cung kali yang udah tua. Ya udah ada sedikit gue udah naik nih Bapak Tere udah naik ya kan. Di situ pada kecapean, pas sampai Bapak Tere tengah kecapean, ya udah duduk di pohon. Gue ngeliat almarhum bengong. Gue nggak tahu dah tuh, kayak ya dia bengong apa karena kecapean, apa bengong karena kenapa, ya tatapannya kayak kosong aja. Gue bilang, Om Surya jangan bengong, gue bilang begitu kan. Wah langsung iya mi udah naik aja duluan enggak Om, gue belakangan aja, karena emang almarhum sosok fisiknya nggak kuat. Oke. Dia dulu pernah kakinya patah, pakai pen tuh di sininya, di kakinya pakai pen. Ya udah, jadi saat dia capek ya, kalau pennya malar udah dia nggak bisa ngelanjutin pendakian. Ya udah gue naik dari Bapak Tere naik ke Batu Lingga gue malam ngecamp di situ. Ya udah lu mau naik ke puncak, ya udah kita ngecampnya di sini. Nah di sini baru mulai pertemuan semua cerita ini. Ya gue ngecamp di situ, ya udah gue dirin tenda, bikin api unggun, ya kan. Udah dibilang, Jo jangan bikin api unggun Jo, ntar takut kenapa-napa ya kan. Enggak, santai aja udah di sini Batu Lingga mah udah temen sama gue. Ya ibaratnya udah pendaki lama, ya gue nggak bisa, cuman bisa ngingetin doang kan, ya kan. Nah di situ udah bikin tenda, udah bikin api unggun ya kan. Foto-foto lah nih gue di sini, ya kan. Foto-foto gue di sini. Ada satu ya foto di sebelahnya kan kayak pepohonan rimbun gitulah. Gue di sini di dekat samping batu gue foto. Banyak foto, cekrek. Udah satu lagi cekrek. Foto bareng-bareng nih, ya kan, handphonenya ditaruh. Pakai timer ya? Pakai timer bener. Pendakian zaman dulu kan kayak begitu ya kan. Ya pakai timer cekrek. Pas lihat dong. Gue nggak sabaran nih ngelihat. Pas dilihat, set. Ini apaan nih Jo? Di zoom dah nih. Pas dilihat sama anak-anak, bener Jo, apaan nih Jo? Tahu apa? Ada kayak sosok, kayak kepala, dia menyerupai pohon, jadi keluar gini. Pas di situ gue bilang, ya Allah Jo, ini kenapa-napa nggak nih kita nih, takutnya. Udah tenang aja, ini cuman kayak mau ngikut kita doang. Ya ibaratnya masih kayak dia nenangin kita lah jatuhnya kayak begitu. Ada sosok pala bulat botak berbentuk pohon, cuman yang lain kan ijonya ada serabutnya. Di situ doang lingkaran pala itu ijo, polos.
nggak ada serabutnya. Udah dari situ gue udah aduh, gue jadi was-was nih sebagai pemula. Ya udah gue was-was. Ya pertama gue naik cerme, ya itu sama dia pada. Ya udah singkat cerita, ya udah gue bermalam di situ, bermalam di situ. Tahu-tahu ya biasa lah, mancung ngorok, ya kan. Gue bangun lagi, tahu-tahu Pak Ijo kayak ngelindur gitu. Begitu dia. Gue bangunnya, Jo, kenapa Jo? Hah? Udah sekejap. Dia berdiri nih, begini, duduk. Habis itu langsung dia tidur lagi, tlok aja. Wah, udah dari situ gue udah mulai, gimana sih kita sih kalau kayak begitu, panik, ya kan? Panik. Ya udah besok paginya gue naik puncak. Udah naik ke puncak, ya udah pas sampai Sanggabuana 1, Surya bener aja. Almarhum, pennya melar. Kaki pennya, dia kan pakai per, melar. Dia nggak bisa. Yaudah dia turun sama Pak Ijo, gue sama Mancung lanjutin perjalanan. Sanggabuana 1, Sanggabuana 2, sampai situ Pengasinan. Pengasinan gue juga ibaratnya, ya gue cuman naik sama Mancung cuman berdua doang di puncak, nggak ada lagi pendakian. Pendaki lain nggak ada, cuman gue sama Mancung doang udah yang mau ke puncak. Sebelumnya gue ketemu sama ya pendaki juga dari mahasiswa, cuman ya udah dia duluan. Pada saat gue di Batulingga dia udah turun. Jadi gue naik berdua di puncak sama Mancung berdua. Gue tanya dong sama Mancung, Cung, lu ngerasain gak sih kalau pendakian ini aneh? Enggak, cuman dirasa dulu doang kali ya kan. Enggak, bener banget, gue dari awal kayak ngerasain aneh banget gitu pendakian nih. Udah berdua dong, udah. Enggak, udah, lu jangan bikin macam-macam, udah. Lu jangan bikin gua parno, dah dari situ tuh. Mancung parno. Gue juga jadi nggak enak juga kan. Sama anak-anak jadi kayak bikin ngebawa suasana jadi nggak asik kayak pendakian ini, ya kan. Ya udah, kilas cerita, gue naik sampai puncak, foto-foto, ya kan di puncak. Nggak lama juga gue di puncak. Foto-foto, gue turun. Cung, kenceng banget sih lu naiknya, kenceng banget sih lu turunnya, jangan kenceng-kenceng tur. Gue capek, tungguin dulu. Ya udah, sama Mancung gue ditungguin. Emang ibaratnya kalau pendakian fisiknya paling kenceng, udah itu Mancung. Dia. Ya udah gue turun sampai bawah. Ya gue ngecamp tuh, nginep sehari lagi. Ya kan. Malam Minggu, ya pendaki banyak lah lewat, ya kan. Pendaki banyak lewat, numpang ya. Iya. Yuk naik. Iya, biasa kan kayak gitu kalau bertemu ini itu. Kilas cerita pas udah malamnya, ya balik lagi cerita Pak Ijo, ya ngalamin kayak begitu lagi. Dia mimpi, ya kan, cuman dia nggak diceritain sama kita. Dia kayak mimpi, kayak begitu. Bangun, anak-anak langsung kaget, dia langsung kayak dari tiduran langsung dia duduk begitu kan. Tapi dia tidur lagi, dia tidur lagi, udah, ya udah ding, udah nggak kayak begitu lagi, udah anak-anak tenang, anak-anak parno juga tuh pas di situ. Pak Ijo kenapa? Kan udah ya koyak, Jo, lu kenapa Jo? Udah langsung dia tidur lagi kan kita tenang. Ya udah, besoknya kita pulang, kita packing barang-barang, ya makan seadanya, ya foto lagi lah di situ, foto-foto di Batulingga, foto-foto, cerek-cerek, kita terakhir nih, karena gue sama anak-anak penasaran, bener nggak sih tuh fotonya? Ya gue foto di situ lagi dong, gue foto di situ lagi, ya udah, nggak ada. Berarti cuman apa karena halusinasi kita doang? Apa karena bener di situ ada? Konon ceritanya kan Batulingga kan dulu kan emang batu kayak buat persembahan, ya kayak begitulah, buat batu-batu pesugihan. Dari diceritain juga dari bawah sama temennya si Jo, ya lu jangan ngecamp di Batulingga. Tapi kita nyampe malamnya Batulingga, kayak begitu. Ya udah, kita ya Batulingga batu buat pesugihan lah ibaratnya, emang banyak yang naro kayak makanan, gitu. Iya sesajen kayak gitu banyak, ya kan. Dulu ceritanya kayak gitu. Ya udah kita beranikan diri. Di situ yang pas gue naik di gunung cuman gue ibaratnya 2 pendakian lah. Gue yang satu mahasiswa, satu
kelompok gue. Rombongan, Bang. Dua rombongan, dua kelompok lah, ya kan. Karena mahasiswa cuma berdua orang, ya udah dia ngejar kan. Karena gue santai. Turun lah nih gue nih, turun, tak turun ke bawah. Pas turun ke bawah sampai dari Batu Lingga ke Bapatere, aman tuh mulus jalur. Kehabisan air. Dari Bapatere turun kehabisan air. Sampai Pengalap ketemu kubangan air nih. Ya kan, ketemu kubangan air. Ya udah biasa lah. Ini air diciduk, ya udah disaring. Anak-anak pakai kain disaring, direbus. Ya udah biasa jam 12 kita istirahat dulu. Santai aja dulu lah, jam 12 istirahat. Istirahat, minum-minum sedikit, masak Indomie bentar. Ya udah pas masak Indomie, air tinggal segini nih. Ya, ini air yang seliter tapi seginilah, di bawahnya setengah, hampir pengen dikit banget. Gitu. Nah, itu dia seperempat, itu juga air rebusan sisa hujan. Kubangan air dikit, kita gali saking kita kehabisan airnya. Ya udah, di dirijen juga habis, di botol juga habis, ya udah. Sialnya atau beruntungnya kita lah, menurut gua beruntung atau sial gua kagak tahu di situ. Pas gua turun ya dari Bapatere pas mau sampai Pengalap kan, itu udah bener-bener gua udah kekurangan air. Ya udah, jadi gua gituin kubangan air lah, nyaring lah ibaratnya buat gua minum, daripada gua sampai bawah nggak dapet air minum kan. Turun dari Pengalap mau nyampe pos ke Lewung Datar, ya kan. Di situ gue nemu air, di perjalanan gue nemu air fit, bener-bener fit, dingin, ya kan. Mana mau sih pendaki ninggalin air, sedangkan di gunung itu nggak ada air. Gue di situ beruntung banget. Udah pas mau ke Lewung Datar, nemu air dari Pengalap ke Lewung Datar, gue bener-bener nemu air di situ, nemu air fit. Ya udah, akhirnya diambil sama anak-anak, diminum. Udah sampai pos, sampai pos itu Lewung Datar, gue nemu air lagi aqua, ditaruh aja begitu aja, ditaruh aja tuh air. Kata Mancung, Jo ada air lagi Jo, ambil aja udah. Jangan diambil. Gila, diambil jangan. Ini ada nggak bener nih di situ aja bilang nggak bener. Nggak bener nih kita nih pendakian nih, ya kan. Pas mau turun, udah nih air udah nggak diambil nih sama kita. Kita cuma bawa satu air fit doang, fit yang tadi, yang bener-bener kita pertama ketemu. Ya udah, turun. Ada pendaki teriak, woi. Ya udah dibalas sama Mancung, woi. Mancung yang paling depan, posisi Mancung di depan, Surya, Pak Kijo, gue di belakang. Oke. Woi, udah pas ketemu pendaki kan pasti naik, gue turun pasti ketemu kan. Ini enggak, ini Mancung ngeliatnya lurus aja terus. Mancung ngeliatnya lurus terus ke bawah, terus sampai pepohonan rimbun. Dan gue nggak sadar, kok suaranya makin jauh ya Jo. Ini suara orang kok makin jauh. Sedangkan logika kita nih, kita turun, pendaki naik, pasti papasan. Kok ini turun terus, suara kok makin jauh. Nggak sadar, tahu-tahu di situ kayak ada gituan cakaran-cakaran babi lah, babi hutan gini, datar tuh. Ojo ngeliat, nggak bener nih. Kalau kita terusin, kita habis. Naik lagi aja dah. Di situ ya udah, gue naik lagi, gue nggak sadar, itu naik kayak manjat. Padahal gue turun nggak kayak manjat, turun santai aja udah. Tuk. Kayak pas gue naik, ya kayak ngerangkak gitu. Padahal pas gue turun enggak. Kayak ngerangkak begini. Ya bener-bener emang nempel nih. Nih badan nempel. Kita kayak manjat, gimana sih manjat gitu. Ya kan? Terus manjat dikit. Jalan naik ke atas. Tahu-tahu dari apa? Dari kanan kita ada pendaki. Ketemu di situ. Tahu-tahu dia yang teriak tadi. Tadi yang teriak nggak? Iya. Mau naik juga? Enggak. Saya mau turun. Pas sampai situ, ya udah hati-hati. Ya udah nuhun, kita duluan. Turun tuh kita. Tek. Di situ lagi di pos yang nemu air lagi di perjalanan.
nemu air lagi tuh. Aqua. 3 kali kita nemu air. Kata Ujo, jangan diambil, nih mah nggak bener nih, udah nggak bener. Ya udah, turun, lembusin langsung pos kan, Cibunar. Dari Cibunar ya udah kita santai dulu, tenang. Anak-anak masih shock juga tuh gara-gara tadi turun dia kayak jauh lah sama orang yang naik. Kita santai dulu di Cibunar ya kan, ya udah cuci muka dulu, emang di situ kan pos air kan, ya udah kita cuci muka dulu santai ya kan, kita ngobrol, ngerokok di situ, tenangin dulu. Anak-anak semuanya pas dari situ mukanya pada pucet banget, ya kan, anak-anak kayak shock gitu pas dia naik. Ya udah, aduh gimana ya, turun dah tuh dari Cibunar, turun ke pos kita nyampe sore sampai malam, makan dulu, ketemu temennya Fakijo ya kan, yang Gilang Sleng. Ya udah dijemput sama dia, mampir ke rumah Umi dulu, di situ ya kita lihat barang-barang kita dulu nih, ada makanan lebih atau kayak gimana ya kan. Biasa kan kalau kayak gitu makanan lebih kita kasih, ya udahlah, kita ngapain juga bawa pulang makanan ya kan, berat. Ya udah kita kasih situ tuh. Udah turun ke bawah, wah itu bis susah banget, nyari bis ibaratnya udah malam susah banget ketemu satu bis. Itu juga gue jalan dulu dari pas gituan Linggarjati, Tugu Linggarjati, gue jalan ke bawah, di situ baru gue ketemu bus namanya Sahabat Ababil. Tuh di situ juga mobil gila juga menurut gue, ya bawanya ugal-ugalan ya kan, ada yang teriak di bis, astagfirullahaladzim, pelan-pelan Pir, pelan-pelan. Tahu sendiri bis Pantura kayak gimana ya kan, pelan Pir, pelan-pelan. Kalau ada yang tanggul gitu bang, ada tanggul ditajar, bukannya loncat lagi yang kayak gitu, bener. Apalagi kalau yang duduk di belakang. Waduh. Sisanya doang begini. Iya, sampai situ, sampai ibu-ibu bilang, ya Allah bang, pelan-pelan. Tapi ya udah emang bis malam kayak begitu kan. Gitu sih ya. Macet, kondisi macet. Dia langsung ngambil ke kanan dong, lawan arah. Lawan arah, mobil yang di sebelah kirinya dia udah pada lewat kiri, ngalah. Bener, di situ kondisi macet, bener-bener. Nggak tahu kenapa, ya emang bener bisnya top banget dah. Ibaratnya gue cuman sampai ya 3 jam sampai 4 jam lah nyampe Selipi. Turun dah nih, gue di Selipi. Singkat cerita, turun di Selipi. Pas turun di Selipi, turun lampu merah, gue mau nyebrang dari Selipi buat naik angkot. Gue sama Mancung turun, posisi di sini pas gue turun lampu hijau nih dari sini, ya kan. Di sini lampu merah kan, di sini merah, di sini hijau kan jalan, ya kan. Udah ada nih yang di jalan, gue ngerokok dulu di situ, santai ngerokok. Ini jalan nih hijau nih, di sini hijau, di sini merah, ya kan. Pas di sini merah nih, gue lagi ngerokok, tahu-tahu ini kan trotoar. Gue sama Mancung tiba-tiba jalan, pas yang di sini hijau, tanpa tersadar trotoar, gue lengkahin jalan sama Mancung dari trotoar, gue jalan. Bis Tian Negara lewat. Gue ditarik sama Pak Kijo. Deng. Gue udah bilang, astagfirullahaladzim. Lu gimana sih? Pikiran lu gimana? Untung lu gak ketabrak. Di situ gue langsung duduk di, kan ada pot nih, ya kan, pot-pot gede di pinggiran jalan Selipi. Iya. Gue duduk di situ, gue merenung nih. Sambil ngerokok gue pikirin di situ, ya Allah, kalau gue nggak ditarik gue lewat tuh. Mancung juga mukanya pucet banget, di situ Mancung mukanya pucet. Pulang dah nih, gue pulang sampai rumah. Ya udah capek lah, sampai rumah biasa tidur. Besok paginya niatnya gue mau balikin nesting, gue udah cuci nesting, gue mau balikin ke Pak Kijo. Assalamualaikum Om Paki, memanggilkan Om Paki karena dia udah tua. Om Paki, woi Wok, tak dulu. Ya udah bukain pintu, cekrek. Om, ya udah jangan ke kamar. Ini gue mau balikin testing, gue mau taruh di kamar. Udah jangan ke kamar. Kenapa Om memang jangan kamar? Udah nggak usah ke kamar. Dia ke kamar mandi,
bikinin kopi dah, kan kamar mandi, dapur, dia bikinin kopi. Ya udah gue ke kamar dah, gue buka pintunya, gue taruh nesting. Kamarnya wangi banget. Kamarnya Pak Hijo dari dulu cuman itu doang yang wangi. Wangi banget, wangi melati. Gue tutup, cekrek. Datang Pak Hijo. Om, maaf nih, tadi gue naruh nesting ke dalam. Kamar lu wangi banget, Om. Lu masuk? Kaget juga. Lu masuk? Lu nggak udah suruh taruh luar, ngapain masuk, ya kan? Udah dah. Akhirnya gue di terasnya dia ngobrol lah tuh. Yang cewek itu yang ada di foto di pohon itu bapaknya yang cewek. Dia ngikutin kita. Oke. Lu tahu kan yang lu mau nyebrang, hampir mau ketabrak bis Tianegara di Selipi. Iya. Sebenarnya dia minta, gue dimimpiin tuh yang pas malam-malam itu. Oke. Gue dimimpiin dia minta antara dari 2 orang, dari 4 orang ini dia minta 2. Antara gue sama Mancung. Di pendakian makanya kita kayak ketemu air, ketemu ini. Jadi kita dikasih sama dia. Oke. Jadi kita, ya udah nih gue kasih lu air, ya kan. Di situ pikiran gue juga bingung. Dia kayak, gue minta dari lu cuma 2 orang. Gue minta dari lu 2 orang. Udah ceritain dah tuh. Dia tidur di mimpi kayak begitu, ya kan. Jadi di situ dia cewek, ternyata di foto bapaknya dia minta 2 orang, gue sama Manjung, ya kan. Sama dia nggak, apaan sih lu minta gue, nggak gue kasih lah gini-gini. Jadi di mimpi dia karena dia begitu dia bangun, dia dimimpiin. Dia minta gue sama Mancung, ya udah nggak dikasih. Akhirnya dia ngikut sampai rumah Pak Hijo. Makanya rumahnya wangi banget. Makanya lu nggak gue bolehin masuk karena apa? Karena kayak begitu. Takutnya dia kenapa-napa, takutnya dia ngikut lu. Biarin aja ngikutin gue. Ya udah di situ, gue langsung sport jantung. Bener Om. Iya, gue ngerokok yang Pak Hijo. Santai aja. Baru kali itu dia bilang, itu bapaknya. Emang dia di situ tempatnya. Dia nongolin mukanya sama kita. Karena ya dari sependakian perjalanan kita, ya kita ngomongin ngawur. Selengean. Jadi begitu ceritanya. Wah, bener nih Om. Iya, ada. Seminggu ke depan, gua ke rumahnya dia lagi. Ya kan, Om, gimana? Apanya gimana? Enggak, ya udah kamar gua aja. Kamarnya adem, nggak wangi. Ternyata Om Paki nggak berani tidurin kamarnya. Dia tidur sama adiknya di sebelah. Setiap malam dia dimimpiin. Masih dimimpiin, gue mau minta 2 orang temen lu. Gue mau minta 2 orang temen lu. Gue mau minta 2 orang temen lu. Seminggu, 5 hari dia ngecek. Pagi-pagi dia buka kamarnya. Ternyata udah hilang wanginya. Ya. Yang gue foto-foto itu, foto yang ada di handphone gue, di handphone BlackBerry yang zaman dulu kan BlackBerry. Foto cuma ada 1. Yang cuman rimbunan pohon, dia ngelongokin muka kayak begini. Cuman itu doang yang ada. Sisa-sisanya yang foto di Batu Lingga nggak ada. Tapi masih ada fotonya Bang? Foto BlackBerry, ya handphone BlackBerry udah hilang. Kalau misalkan tuh foto masih ada, tuh bukti otentik gue. Semasa hidup gue pendakian gunung sama mereka, itu bukti gue. Yang pastinya memiliki kenangan sama almarhum temen lu. Itu dia, juga iya kan, senior. Ya, banyak lah kenangan sama almarhum senior tuh. Dia dari gua pertama naik gunung, gua dididik sama dia. Ya kan, sama dia, sama Pak Hijo, ya kan, di kaki Gunung Salak sama dia. Ya kan, pelantikan ibaratnya. Jadi kayak banyak banget lah almarhum ngasih pelajaran tentang naik gunung, seputar tentang gunung, alat-alat gunung gue tahu dari dia. Kecil gue diajak
naik ibarat ya, ke Sukabumi, ke Telaga, Oke. ya kan dari dia. Banyak banget sepeninggalan almarhum yang menurut gue nggak bisa gue lupain semenjak dia sakit, ya kan. Banyak banget kenangan yang ibaratnya, wah gila, masa kecil gue bahagia banget sama dia, ya kan. Kalau andai dia nggak sakit, dia komplikasi, sampai terakhir gue ngeliat dia kurus banget. Di tahun berapa, Bang? Di tahun 2018. Oh, baru Iya, ini ya. dia kurus banget sampai ya ibaratnya orang-orang zaman dulu lah tahu kan pergaulannya kayak gimana. Ya udah sampai dia masih lah ibaratnya kayak orang-orang udah temen-temennya udah pada ini, dia masih. Yang gue sayangin ya banyak banget cerita dari dia, ya kan. Kalau nggak sakit mungkin dia masih hidup. Kita masih ya udah gitu, masih seneng bareng, naik bareng sama dia. Seneng lah kalau nggak penyakit komplikasi buat ngerenggut nyawanya dia. Di akhir dia meninggal, dia nitip pesan sama maknya, kalau misalkan Fahmi minta alat-alat, kasih aja biar dibawa. Waktu itu gua ke rumahnya dia nih, sama lah gua mau naik sama anak-anak bawah gue lah, ibaratnya ya udah kita naik Evan aja ke Gede. Naik satu tingkat ya. Naik Sekarang satu jadi tingkat, senior bener. ya. Bener. Bener banget, ya kan. Gue ke rumahnya dia. Assalamualaikum, Bi Ratna, maknya dia. Gue manggilnya Bibi. Bi, minjem alat dong, alatnya Om Surya. Masih ada kan? Oh ada Mi, ntar gue ambilin dulu. Sampai tas Alpinanya dia yang zaman dulu masih ada. Tas Alpinanya dia yang zaman dulu tuh. Orang udah cakep banget kalau udah pakai Alpina zaman dulu, ya kan. Sampai tas Alpina, nesting, flashit dikasih sama dia. Bibi cuman nyampein pesen almarhum Surya, kalau Fahmi minjem alat-alat pakai aja, tapi jangan lupa dirawat, ya kan. Kalau misalkan udah selesai bisa balikin lagi ke Bibi. Nanti kalau Fahmi minjem pakai aja. Dan itu pesan terakhir almarhum. Itu pesan terakhir almarhum senior. Karena ya dia yang paling resep sama alat. Yang ibaratnya itu gue jaga banget tuh, ya kan. Alat ya lu mesti selalu bersih. Benar. Iya, jangan sampai kotor. Dan hingga menjadikan lu seperti kayak gini. Benar, ya kan. Dan menjadikan banyak banget berarti nih ilmu-ilmu dari beliau nih. Banyak banget. Nah, kita doakan aja nih Bang, semoga almarhum senior lu nih bisa ditempatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah, bisa amin. ditempatkan di sisi yang layak lah ya. Layak di sisi Allah, amin. Oke. Gokil banget sih ya. Kita respect juga sama Kang Surya deh. Kang Surya. Ya? Om Surya. Mungkin umurnya berbeda jauh sama lu nih Bang. Beda jauh banget. Dia sepantaran Pak Kijo sih. Di bawahnya dikit lah Pak Kijo. Pendakian di tahun 2010 ya. 2010 Bang. Dan saat itu usia lu masih berapa Bang? Usia gue masih ya ibaratnya 2010 masih 20 tahunan, 18 tahun lah. Oke. Dan itu termasuk pendakian pertama lo di Gunung Ciremai nih? Pendakian pertama. Sebelumnya di Gunung Salak. Oh cuma biasa? Cuman biasa. Nah itu dia campground aja. Cuma diajarin mengenalkan alam nih kayak gini. Mengenalkan alam kayak gini, iya. Dan akhirnya hingga di tahun itu lu niat buat pendakian lah ibaratnya. Dan salah satunya Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Awal pendakian. Dengan 3 orang senior lo nih. Tadi lu sempat bilang senior lu ini ada yang respect sama alat ya, termasuk almarhum Surya. Tadi siapa lagi tuh yang selingan itu? Om Pak Kijo. Om Pak Kijo ya. Iya. Masa gue naik sama dia, emang dia udah paling selengean banget dah. Badut lah ya. Bukan badut, ini ibaratnya frontline lah, leader. Iya. Semasa gue pendakian sampai sekarang, gue masih megang pendirian sama dia. Oke. Dan satu lagi tuh coba Bang. Mancung. Dan tadi lu juga sempat pas pulang dari Sleepy ya, lu celaka oleh. Tentu dia, pas dia mau minta gue sama Mancung. Tarik. Oke, dan epic banget sih Bang nih cerita pendakian lu di Gunung Ciremai tahun 2010 nih. Parah. Dan yang pasti lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih Bang. Alhamdulillah. Walaupun musibah datang bertubi-tubi. Benar Bang. Nah,
kalau kita boleh kelas balik nih Bang di awal pendakian lu nih. Lu berarti total dalam pendakian ini itu totalnya 4 hari 3 malam, bener Bang? Bener Bang, dari Kamis malam Jumat gue jalan. Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Kamis gue nyampe sana, malam Jumat gue di Pengalap. Iya. Jumat udah naik, Sabtu sampai Batu Lingga. Batu Lingga gue ngecamp Sabtu, ya kan, naik dah nih gue. Minggunya baru gue turun. Oke. Nah, nih Bang, di awal pendakian lu cuma bertemu dengan rombongan yang mahasiswa itu? Rombongan mahasiswa 2, malam Minggu, pas hari Sabtu. Yang malam Minggu baru gue ketemu, permisi Bang, banyak itu yang naik. Serasa gue nunggunya udah Bang. Itu dia, parah Bang. Enak bener. Sepi. Sunyi, tenang, ibaratnya santai lah di situ. Cuma ya gitu ya. Cuman ya begitulah. Mistisnya lu juga tadi sempat ngelihat nih salah satu bermuncul kepala Itu dia. yang nimbul dari dedaunan. Dedaunan. Bener-bener banget, kayak ibaratnya yang lain daun berserat. Dia doang hijau tapi nggak berserat. Mulus banget. Tapi lu ngeliat jelas kepala itu kalau orang jelas banget. Orang di zoom juga pas sama kita kelihatan nih ibaratnya ini taruhlah daunan kotak, dia di tengah-tengah. Oke. Jadi nyeplak di pohon. Di pohon itu hijau, pas banget. Yang lain pada berserat, dia doang nggak berserat. Oke. Dan saat itu lu nggak panik apa-apa Bang, biasa aja Bang. Karena gue sama senior, ya gue mau panik juga nggak enak ya kan. Masih sebenarnya dalam hati gue sih panik juga. Dan naik bareng senior ini emang bener ada enaknya, ada nggak enak sih. Itu dia Bang. Nggak enaknya ya gitu kita disuruh-suruh. Itu dia. Bener, ngambil air sono. Kan bener ya. Tapi kalau iya, kita belajar ilmu lah dari dia. Bener, banyak belajar. Kita bisa tahu ini, bisa tahu ini, iya. Karena senior kita. Karena senior kita. Dari lu nggak tahu baca kompas gimana, ya kan, kompas alam kayak gimana. Ini alam apaan aja nih isinya, ya kan. Jenis daun-daunan yang boleh dimakan. Dan yang nggak boleh dimakan. Itu dia. Bener banget. Bener, banyak banget. Tadi lu juga sempat ngelihat salah satu makhluk yang gede tinggi di Pengalap. Ngecamp di Pengalap. Pengalap malam Jumat. Mulai ngambil air lah ya saat itu. Dia. Cuacanya hujan Bang. Hujan banget. Di situ hujan, ya biasa lah. Ya udah, gue taruh. Karena gue pemula ya kan, ya daripada senior ya udah. Dan gue terima aja. Ketemu makhluk tinggi di pohon, tinggi banget. Gue sampai nggak berani ngeliat. Sampai masih merinding gue dengernya juga. Dan saat itu lu mulai panik, gue langsung masuk ke tenda ya Bang? Udah langsung lari gue, nggak apa-apa, langsung masuk ke tenda. Masih pakai sendal gue masuk ke tenda. Kata anak-anakku, keluar, apaan sih lu masih kotor. Jadi begitulah. Becek hujan lagi, mau gimana lagi ya. Dan salah satu di rombongan lu ini di malam pertama ini ada yang ngorok ya Bang? Itu dia, mancung yang ngorok. Biasanya orang jahil doang gitu tuh. Itu dia. Ibaratnya kayak dia kalau itu ngorok Bang nih. Nggak, ibaratnya dia jadi badut lah. Badut pendakian. Memang dia. Orang yang ngorok itu kalau ditanya, lu ngorok tidur enggak? Enggak, nggak ngaku deh. Bener-bener nggak ngaku, bener. Sama gue juga ngorok Bang gitu. Kalau kita kecapean pasti ngorok lah. Iya. Apalagi kan itu kan perjalanan jauh. Ya. Sampai sore sampai itu malam. Dia. Hingga di malam kedua ini Bang ya, lu sempat buka tenda dan di situ lu nggak nemuin pendaki lain Bang? Nggak ada. Itu cuman gue doang. Kayak serasa gunung milik kita berdua. Makanya anak-anak santai aja. Dan di malam itu nggak ada gangguan hal-hal gaibnya, nggak ada Bang, biasa aja ya? Itu cuman kayak mancung ngorok, gue bangun, ya Pak Ijo, kayak begitu. Pak Ijo nih. Dan ternyata pas ulas balik setelah pulang ke rumah, Pak Ijo ini cerita bahwa saja dia mimpi sama ceweknya cakep banget. Oke. Dan di mimpi itu cewek ini minta dua orang rombongan lu nih. Tadi sempet lu dan mancung nih yang harus tertahan ataupun tinggal di situ. Mesti nggak bisa. Gue mau gue sama mancung. Hingga masih sempat ditahan oleh Pak Ijo yang pas pada saat gue diselipi, nggak tahu kaki gue kayak ngelangkah aja sendiri. Tarik, udah. Dan itu kenyataannya lu itu nggak inget sama sekali Bang, pas mau nyebrang itu? Nggak inget, kayak kaki gue ngelangkah sendiri sama mancung. Saat itu lu lagi ngerokok? Nggak lagi ngerokok, biasa, santai. Lagi kayak kita mau nyebrang nih, cuman nungguin santai. Nungguin lampu merah ya? Nungguin lampu merah. Oke. Udah. Cuman begitu? Gerak sendiri aja Bang? Langsung gerak sendiri, gue mau mancung berdua. Mancung langsung diem,
ya kan, muka pucat, begitu. Dan untungnya Om Pakijo nih Respect, emang narik nih. cepet narik, emang dari dia udah tahu nih, cuman dia nggak ceritain nama kita, Masih disimpan lah. masih disimpan nama dia. Hingga akhirnya keesokan harinya lu mau balikin ke Pak Kijo, mau balikin alat. Om Pakijo ya. Iya, Om Pakijo. Dan ternyata kamar yang biasa dia Tempatin tidurin. biasanya nggak wangi itu ya. Nggak wangi Dan kayak gitu. pas lu masuk wangi banget. Wangi banget, sumpah wangi mati banget, nggak tahu kenapa. Tuh kamar biasa ya, tau lah kamar pendaki kayak gimana kan. Pak Kijo juga sempat ngomong sama lu ya, Nggak boleh masuk. memperingatkan lu. Nah, supaya nggak itu boleh dia, masuk. itu dia nggak boleh masuk gue. Namanya anak muda bang. Bener, Iya. penasaran. Penasaran. Itu dia, kenapa ini? Awalnya sih coba-coba. Tuh dia, Ya, gua kira kirain ada aja. cewek. Iya. Biasa, Dan ternyata bener pas cewek. lu masuk itu wangi nih. Wangi. ruangannya. Iya. Emang tuh cewek ada di situ katanya. Oke, mungkin kalau lu bisa ngeliat mungkin ada di situ. Bang. Ada bang, kacau. Ada di situ. Gokil banget sih ceritanya. Hingga sampai di akhir cerita nih ya. Di akhir cerita, Ya mungkin kan tadi yang sempat bilang ya, senior lu ini sempat komplikasi ya. iya Dan komplikasi. akhirnya ya nggak bisa diselamatkan lagi. Nggak bisa nyawanya. teramatan lagi nyawanya. Belum almarhum meninggal ini, dia sempat berpesan nih sama Orang tuanya, ibunya ya, orang iya, tuanya ya. orang tuanya. Orang tuanya itu bawa saja kalau misalnya Pahmi mau pakai alat, Iya, gua mau pakai alat, kasih aja. benar. Kasih Dan aja. akhirnya itu kesampaian sampai sekarang. Sampai sekarang alatnya nestingnya masih gue simpen di rumah. Alpin ya. Iya. Tasnya Alpina. Iya, keren tuh Alpina tuh. Gue juga punya bang satu nah. Iya kan? Iya punya bapak gua. Kalau udah pendaki lama, Iya. ya udah sebelum Alpina kan Eger dulu. Enggak dong. Sebelum Eger Alpina Eger, dulu Alpina bener. dulu. Sampai dia mencar ya kan, yang baru. ngatur gua Eger. Oke, nih bang nih. Dan thank you banget nih ya Abang Pahmi udah pengen berbagi pengalaman lu nih di besok pagi nih. Sama-sama. Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Iya, apa nih? lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Sekalian juga di promosi nih YouTube. Boleh. Ya pesan gue sih kalau buat untuk pemula-pemula yang naik gunung ya kan, lo harus siapin fisik, tenaga, sama lo harus persiapin pengalaman lo. Mental, ya kan, pengalaman minimal lu tahu tuh di gunung apaan aja sih isinya. Benar banget. Di gunung ada apaan aja sih, ya kan? Lu gimana cara bertahan hidup di gunung? Dan yang pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Tuh dia. Benar bang. Bener, pengalaman ya. Lu pemula sama yang pengalaman, lu pasti dibimbing. Pasti. Enggak. Walaupun lu disuruh ambil air. ambil air. Benar. Ya itu kan Tuh, ikutin aja terus. Itu ikutin alur. Itu ilmu buat kita. Itu dia. Nanti lu sepanjang perjalanan ntar lu juga, oh ini pohon yang bisa dimakan lu harus kayak gini Jadi, gini. bilangin Iya, juga harus pasti. dibilangin ini pohon yang dimakan kayak gimana. Kalau ada yang berserabut kayak gimana, ya kan? Iya, kayak begitu. Kalau kita nyasar mau sholat, arah kiblat kemana? Itu dia, ya kan pakai Oke. kompas alam kayak gimana, Iya. ya kan? Kayak begitu. Sedikit gue mau menambahkan kembali di sini nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Enggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua, sopan sama santun. Sopan santun. Nah, ini bang, Kenapa itu bang? Bang Fahmi, Iya. promosin lagi bang channel lu bang. Oke, jangan lupa follow dan subscribe IG-nya, ya kan? YouTube-nya Benar. Jembatan Hitam dan YouTube-nya abang ini juga. Punya gue bang, kalau jadi Gak usah di subscribe. Oh udah banyak. Oh iya. Udah banyak bang. Ya lu video lu bakal tayang di gua. Nggak boleh Oke. subscribe lagi bang. Ya udah, pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment Jembatan Hitam. Nah, nanti linknya gue cantumin nih semuanya di kolom deskripsi. Oke. Mungkin itu aja bang ya kali Siap, ya. Perbincangan thank you. kita kali ini nih ya. Dan thank you banget nih bang. Thank you banget, Udah pengen thank you berkunjung banget, ke thank you Basecamp banget. besok pagi nih bang. Dan maafin juga nih, gue cuma bisa mengundang nih, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah nih bang. Enggak lah, sama-sama aja. Gue juga udah terima kasih dikasih kopi, ya kan, ngerokok tadi sebelum ini, ya kan. Oke, thank you bang ya. Thank you juga nih, terima kasih. Nah, bagi teman-teman semua, berulang-ulang kali gue mengingatkan bahwa saja video yang diangkat narasumber gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Dan mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Fahmi nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.